Halo penonton, kita bertemu dalam sebuah acara baru program TV yang bernama Special Program. Disebut special karena ini adalah sebuah program di mana kami memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka sehari-hari, tapi menyangkut kepentingan publik. Ya, jadi ingin saya sampaikan juga pada para penonton yang lain, bila para penonton yang lain juga memiliki kasus-kasus seperti yang barangkali nanti Anda bisa dengar disampaikan oleh tamu kami, Anda bisa hubungi Cokro TV agar bisa menyampaikannya secara terbuka kepada publik. Tentu saja harapan kami adalah ini bukan menjadi tempat di mana orang menyampaikan unek-unek atau fitnah-fitnah yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi kita pertama kali ini akan bertemu dengan Ibu lengkapnya Teresia Pinkanua. Iya. Halo Bu. Halo Pak. Ibu dipanggilnya Pinkan ya? Iya. Ya. Siap. Ibu Pinkan ini datang dari Sulawesi Utara. Dari Sulawesi Utara, Manado. Tinggalnya di Manado ya? Tinggal di Manado. Nah, Ibu Pinkan ini mengadukan kepada kami sebuah kasus yang menyangkut kepemilikan tanah dari keluarga Bu Pinkan. Iya betul. Ya, sebesar 44.950 meter persegi. Iya, atau bisa dibilang 4 hektar ya. 4,5 hektar. 4,5 hektar. Iya. Lebih, 4,5 hektar lebih ya. Iya. Di Manado, wilayah Manado. Di Manado. Tadinya di Kabupaten Minahasa, tapi udah ada pemekaran Kota Manado, udah masuk ke wilayah Kota Manado. Wilayah Kota Manado. Pak. Nah, secara ringkas saya sampaikan dulu nih apa yang akan disampaikan Ibu Pinkan, yang saya rasa penting dan menarik untuk kita pelajari bersama. Jadi keluarga Bu Pinkan ini ya, Bu Pinkan ini anak sulung ya, sebetulnya dari keluarga bungsu. Kebalik, anak bungsu, tapi dia yang memperjuangkan nih hak-hak keluarga atas tanah tersebut. Tanah tersebut adalah yang akan disampaikan oleh Bu Pinkan. Menurut Bu Pinkan adalah tanah keluarga. Tanah keluarga. Yang tapi melalui sebuah proses yang nanti barangkali Bu Pinkan bisa ceritakan. Sekarang sudah tidak lagi berada di bawah kepemilikan keluarga Bu Pinkan. Dan sekarang sedang dalam transaksi atau kemungkinan akan menjalani jual beli oleh dalam kaitannya dengan pembangunan Manado Outer Ring Road. Iya. Manado Outer Ring Road. Ring Road 3 ya. Iya. Kami mempersilakan Bu Pinkan nanti untuk menjelaskan tentang bagaimana tanah tersebut bisa sekarang tidak lagi berada di tangan keluarga Bu Pinkan. Oke? Iya. Kita mulai dari awal sekali Bu Pinkan ya. Iya, baik Pak Ade. Pertama adalah keluarga ibu ya, itu membeli tanah tersebut pada tahun 1975. Ya, prosesnya dari tahun 1974, disahkan dengan akte jual beli pada tahun 1975. Akte jual beli yang ini bukan. Ini saya memperoleh berkas dari ibu ya. Iya, itu udah menjadi sertifikatnya. Aktenya ada di tas. Ada di tas, oke. Jadi sudah ada sertifikatnya dari Departemen Dalam Negeri ya? Dari Badan Pertanahan Negara. Agraria. Kalau waktu itu kan belum ada Badan BPN barangkali? Atau sudah ada? Agraria ya, biasa disebut. Oke, paling tidak mungkin nanti kita bisa lihat ini di kamera ya. Ini adalah sertifikat, tulisannya tanda bukti hak ya, terhadap tanah tersebut. Iya, jadi keluarga ibu membeli tanah tersebut. Iya. Oke. Dari siapa? Keluarga kami dalam hal ini bapak saya, Bapak Arnold Nua, membeli dari keluarga Yosefus Lego. Yosefus Lego? Iya, melalui ponakannya yaitu Bapak Luki Sahelangi SH. Oke, Luki ya. Luki. Jadi dengan kata lain, keluarga ibu tidak membeli dari Bapak Yosefusnya langsung. Iya. Tanah ini adalah milik Pak Yosefus, tapi dibeli dari ponakannya yang bernama Luki Sahelangi. Iya. Karena Luki Sahelangi itu sudah diberikan surat kuasa mutlak untuk menjaga, mengurus, menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk menjual tanah ini, sekaligus menerima harganya dan juga uang hasil dari penjualan itu. Surat itu dikeluarkan oleh siapa, Bu? Kuasa surat itu dikeluarkan oleh notaris JBT Singal di Jakarta, di Jalan Merdeka. Oke, jadi adalah sebuah surat kuasa yang diterima secara hukum.
secara legal hukum. ya. Iya, jadi Sah ya. dengan sendirinya Pak Yosefus Lego sudah melepaskan semua haknya untuk diserahkan kepada ponakannya yang Pak sudah Luki itu. seperti anaknya sendiri. Oke. Karena ayah dari Pak Luki ini sudah meninggal sejak dia masih 2 bulan. Oke. Gitu. Sekarang ke Pak Luki. Pak Luki Iya. menjualnya kepada keluarga Iya, ibu. iya. Oke. Yang kita kuasai sudah 6 tahun. Jadi tahun 75 selamat ibu Tahun. bilang 6 tahun Iya. sampai tahun 81. Apa yang terjadi pada tahun 81? Dari tahun 74 kita sudah mulai bayar ya, mencicil. Kemudian tahun 80 ya Cicilan tiba-tiba- selesai. Bukan, tahun 75 udah selesai. Oke. Oleh karena itu sudah disahkan melalui akte jual beli Oke. yang ditandatangani oleh Pak Victor Nyong Rompas yang sosoknya sudah sangat dikenal, begitu tegas dan teliti. Sebagai apa itu? Pak Victor ini. Dia sebagai camat, dan dia juga bekas pejuang ya. Oke. Iya. Nah, ibu sudah keluarga ibu udah pegang ya? Sudah. Sudah ya. Iya. Makanya keluar ini ya. Iya, Sertifikat. dan disaksikan oleh juga tokoh-tokoh masyarakat seperti hukum tua pertama di Winangun, W. Watu Seke, dan juga Pak Lani Politon yang Oke. mempunyai media Cahaya Siang. Oke. Waktu itu. Menjadi saksi atas bahwa tanah tersebut sudah sekarang menjadi milik dari Iya. keluarga ibu. Iya, Oke. Pak Lani Politon juga selaku maklar waktu itu. Oke. Ibu tadi menyebut 6 tahun kemudian apa yang terjadi? 6 tahun kemudian digugat tanah tersebut. Jadi saya sebenarnya teringat dengan cerita dari Pak Mahfud MD bahwa ada praktek-praktek mafia tanah di mana kalau kita mempunyai dana, silakan tunjuk aja tanah di mana yang kita mau. Misalnya sedia 5 miliar dan kita buatkan undang-undangnya, kita bikin peta konflik, peradilan dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung, kita menangkan sehingga tanah itu bisa menjadi milik orang yang pendana. Oke. Itu. Supaya penonton jangan bingung nih ya. Iya. Apa yang terjadi pada tahun 81 itu? Jadi pada tahun 80 Digugat? Iya, Pak Armando, Pak Yosefus Lego itu berhasil meyakinkan pendana ini, yaitu owner dari Burak Airline, Pak Jerry Sumendap, yang kala itu perusahaannya lagi sangat berjaya. Boleh dikatakan mereka memang konglomerat Indonesia pada masa itu. Jadi Pak Yosefus menghubungi keluarga Jerry Sumendap. Iya. Ya. Agar supaya mendanai gugatan ini. Pak Jerry mendanai gugatan 4.500 meter itu. Iya. Ya. Apa gugatannya? Jadi mereka menggugat, ya tanah ini kan sebenarnya kita sudah kuasai dan kita sudah tanami pohon cengkeh ribuan sampai berbuah begitu banyak, dan tanah tandus itu menjadi Semula sangat tanah indah. tandus ya? Tanah ladang tandus. Sehingga banyak orang lewat mengagumi dan hasilnya juga sangat banyak. Tiba-tiba kami digugat. Padahal kami sudah melewati semua prosedur yang sah, yang begitu panjang dan memenuhi semua unsur perundang-undangan dan semua prosedur. Tapi mereka menggugat dengan alasan yang mengada-ada. Apa alasannya? Seperti alasannya, tanah itu dijual terlalu murah, terlalu di bawah harga. Padahal pada saat Pak Luki itu menjual kepada kami, Pak Yosefus Lego kan seharusnya sudah memberikan pernyataan dalam surat kuasa bahwa dia sudah bisa menerima berapapun harga yang disepakati dan akan terikat juga dengan undang-undang akan hal itu. Tapi mereka seperti membuat satu skenario dan berkonspirasi untuk berusaha
menguasai tanah itu kembali. Pertama alasannya adalah harga yang ditetapkan terlalu murah. Ada lagi alasan murah. lain? Ada lagi alasan lain, yaitu pada saat transaksi jual beli, sertifikat yang original yang atas nama Josephus Lego itu sudah hilang, sehingga berdasarkan kesepakatan apabila transaksi jual beli ini dilaksanakan, keluarga kami akan menerima sertifikat atas nama orang tua saya, Arnold Nua. Jadi Pak Josephus Lego itu dia sudah melepaskan haknya, dan Pak Lucky Sahelangi akan membuatkan sertifikat yang baru pengganti yang hilang atas nama papa saya, Arnold Nua, dan itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan melalui semua prosedur yang berlaku. Jadi, seperti itu yang menyebabkan keluarga Anda memiliki sertifikat hak milik itu. Iya. Ya. Nah, yang dia gugat apa tapi? Jadi yang dia gugat berdasarkan alasan itu. Jadi harga terlalu murah, terlalu di bawah. Kemudian dia tidak menyetujui karena katanya Pak Lucky Sahelangi tidak memberitahukan kepada dia bahwa tanah itu sudah dijual. Itu kan tidak masuk di akal. Jadi dia tidak setuju dengan pembuatan sertifikat hak milik yang di bawah nama orang tua Bu Pinkan. Dia mengingkari bahwa tanah itu dia sudah jual melalui keponakannya. Padahal kita sudah mendapatkan akte jual beli, kita sudah mendapatkan sertifikat. Katanya sertifikat yang dia punya itu dia sudah gadaikan ke perusahaan dari Pak Jerry Sumendap. Jadi digadaikan tadi. Iya, di bawah tangan. Masa digadaikan di bawah tangan tanpa notaris mengalahkan akte jual beli dan sertifikat. Nah, ketika itu ada gugatan nih ya. Iya. Pak Lucky sendiri tidak berbicara apa-apa. Pak Lucky Sahelangi dia ya karena keluarga akhirnya dia ya lebih pro kepada pamannya sendiri. Jadi tidak bertanggung jawab. Iya. Sekarang digugat ya. Digugat ke mana? Ke pengadilan. Jadi kita sudah pernah melakukan upaya hukum lagi. Bukan, yang tadi gugatan tahun 81, 80 itu digugat kemana? Jadi kami digugat di pengadilan negeri. Kemudian papa saya naik banding, PT. Karena pengadilan negerinya mengabulkan gugatan tersebut. Iya, sebenarnya istilahnya itu harus NO ya, karena fakta-fakta yang ada sebenarnya penggugat sudah tidak punya lagi kuasa atas tanah tersebut. Karena keluarga ibu sudah punya sertifikat tersebut. Dan dia sudah melepaskan haknya sebenarnya pada ponakan. Ya, di pengadilan negeri diterima. Kemudian Bapak Bu Pinkan gugat balik. Naik banding. Iya, naik banding ke Pengadilan Tinggi, kemudian ke Mahkamah Agung. Dan akhirnya? Iya. Pada saat ke Mahkamah Agung, saya ingat ya, mama saya bilang sebenarnya kami dimintai dana untuk dimenangkan, mengingat ya case kami kuat, sebenarnya kita akan dimenangkan. Tapi ya keluarga kami kan tidak sebanding dengan keluarga konglomerat, owner Burak Airline ini yang dengan sangat mudah menerbangkan pejabat-pejabat yang ada. Jadi kalah lagi di Mahkamah Agung. Kalah di Mahkamah Agung. Jadi saya ingin ini kejelasan. Kalau Mahkamah Agung sudah menyatakan bahwa tanah tersebut memang bukan milik keluarga ibu, artinya ya itu adalah milik dari keluarga siapa tadi? Josephus tetap. Iya, tapi kita kemudian kan melakukan juga upaya hukum yang lain yang kita akan lakukan seperti PK dan juga petun. Dan? Iya. Dan hasilnya apa? Ya, pada saat proses peradilan sebenarnya hakim sudah melihat fakta-fakta yang ada bahwa
sertifikat dari yang sudah menjadi atas nama keluarga Sumendap, dalam hal ini Caroline Emi Sumendap, itu tidak pernah terdaftar di BPN manapun juga, baik dari BPN asal terbitnya sertifikat itu dari Kabupaten Minahasa maupun dari Kota Manado. Saya ulang nih supaya jangan membingungkan. Jadi kan mereka bilang yang punya ibu nih SHM-nya itu tidak sah lah ya. Nah mereka punya. Atas nama Ibu Caroline. Iya. Oke. Tapi menurut Ibu, sertifikat hak milik yang di namanya tercantum adalah milik Bu Caroline. Iya. Itu tidak pernah bisa ditemukan, tidak terdaftar di BPN manapun. Tidak terdaftar di manapun. Tidak terdaftar di manapun, walaupun dia pegang, punya. Iya. Jadi mereka sepertinya mendapatkan secara ajaib gitu, karena Ibu ini kesimpulan aja ya. Iya. Kayak Ibu kan kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi secara ajaib itu dimiliki oleh Ibu Caroline. Iya, jadi dalam sertifikat itu tidak ada keterangan apapun juga asal dari tanah itu. Kan ada 4 poin ya, 1 jual beli, kedua hibah atau warisan. Ini cuman berdasarkan poin baru yang mereka ketik sendiri, yaitu sertifikat pengganti yang hilang. Seharusnya pengganti sertifikat yang hilang aturannya harus nama yang asli dulu ya, Pak Josephus itu. Josephus Lego. Tapi ini langsung atas nama dari keluarga Sumendap ini. Iya. Oke. Jadi pemilik asli Josephus, dia bilang hilang. Sekarang ada yang baru. Iya. Sebagai apa tadi, surat pengganti. Sertifikat pengganti yang nomor 4 ya. Tapi kalau sertifikat pengganti menurut Ibu, seharusnya namanya Josephus juga dong. Iya. Nah ini masalahnya namanya bukan lagi Josephus. Bukan lagi Josephus. Tapi namanya Caroline. Langsung Caroline. Nah siapa yang mengetahui kasus ini? Yang menemukan, loh ini kok begini ya isi sertifikatnya? Iya, saya sudah berkonsultasi dengan pihak-pihak BPN juga. Dan juga lawyer sebenarnya yang saya temui, yang sarjana-sarjana hukum. Mereka juga berpendapat tidak seharusnya sertifikat ini langsung ke nama orang lain. Harus tertera dulu nama yang asal itu, mungkin dicoret, baru di halaman lain baru nama yang Caroline ini Engka Sumendap. Nah sekarang kembali ke kasus tadi nih, supaya urut-urutannya kronologinya jelas. Iya, terus satu lagi Pak Ade Armando, nomor juga dari seri SHM itu kan pada masa itu masih nomor 4, nomor 15, karena masih sedikit yang bikin sertifikat. Yang asli nih yang Josephus ya? Iya, yang pada masa itu. Ini udah lompat ke 1742. Itu aneh? Itu sangat aneh. Dan juga ya memang tidak ada terdaftar di mana-mana itu sertifikat. Sebetulnya yang paling aneh itu kan, bagaimana mungkin ada sebuah sertifikat tidak terdaftar di mana-mana. Iya. Jadi sebetulnya pertama yang mengeluarkan siapa? Iya. Nggak jelas ya? Nggak jelas. Tapi kembali dulu kita ke kasus Ibu nih, kronologinya ya, urut-urutan ceritanya. Mahkamah Agung pada akhirnya memutuskan bahwa memang tanah ini bukan milik keluarga Ibu. Ya, kami dikalahkan. Iya. Boleh Ibu ingat itu tahun berapa? Seluruh proses peradilan ini sampai tahun 88. 88 itu berakhir seharusnya. Iya. Kemudian keluarga Ibu sudah menerima itu, menganggap bahwa ya sudah kita kalah. Terpaksa karena sudah menjadi keputusan, tapi sebenarnya kami tidak menerima, sangat tidak menerima. Papa saya juga menjadi stres gara-gara itu, karena kami membeli tanah itu dengan segala sumber daya yang ada. Kami menjual tanah yang juga sangat berharga di daerah Mapanget, Paniki, yang besar juga di pinggir jalan raya.
Kemudian sebagian dari pendanaan tanah itu kami juga menjual sebagian dari warisan dari oma saya ya, orang tua dari papa saya. Untuk membeli tanah ini. Untuk membeli tanah itu. Dan Oke. juga papa saya telah mengupayakan untuk keberhasilan tanaman cengkeh itu yang waktu itu sangat-sangat berharga ya, harganya sangat mahal sehingga boleh berbuah banyak, sangat subur. Ledeng-ledeng itu mengalir di hampir ya 5 hektar ya. Sebenarnya tanah kami total ada 6 hektar karena yang di sebelah sertifikat berbeda. Ke 6 hektar tanah itu siang dan malam disirami. Jadi begitu intensif perawatannya. Kemudian tiba-tiba direngut begitu saja dari papa saya sehingga papa saya ya menjadi peminum ya. Peminum. Karena akibatnya peminum pada akhirnya ya berpulang karena kebiasaannya minum itu. Berpulang pada tahun? Pada tahun 2011. 2011. Ya. Bu, 88 artinya sudah tidak lagi digarap oleh keluarga ibu ya? Iya. Nah, tanah itu jadi digarap oleh siapa? Di apa? Tanah itu diabaikan sebenarnya. Diabaikan? Tanah itu jadi wardelos, jadi tidak berharga kembali karena cengkeh-cengkehnya sudah rusak. Masyarakat udah datang main tarik-tarik sampai cabang patah-patah waktu masih dalam proses peradilan juga. Mereka sudah berpikir kita udah kalah, mereka udah dengar-dengar seperti itu. Kemudian ya tanaman cengkeh ini kan sangat intensif perawatannya. Kalau tidak ya dilihat satu persatu tanamannya apa ada penyakit, apa ada ulat atau mesti intensif disiram semua. Kalau tidak semua itu pemeliharaan dilakukan, dia akan mati juga. Tidak ada yang mengurus. Jadi kemudian ya karena keluarga konglomerat ini juga sebenarnya udah punya banyak tanah. Jadi itu hanya salah satu dari tanah mereka. Jadi mereka juga tidak ada niat untuk memberdayakan tanah itu. Oke. Jadi sia-sia jadi ya tanah itu? Sia-sia. Ada juga yang mencoba membeli. Jadi keluarga Sumenep ini sempat menawarkan pada satu pihak yang juga mempunyai dana. Kebetulan rumahnya berdekatan dengan kami juga, tapi sama orang tua saya mengatakan hati-hati, tanah itu masih dalam sengketa, masih bermasalah, sehingga mereka pun mundur. Jadi tidak jadi dibeli. Tidak jadi dibeli. Bingkan. Jadi itu tanah terabaikan. Iya. 4.900 itu hampir 5.000 lah ya. Iya. Itu terabaikan sampai kemudian kenapa sekarang menjadi masalah lagi? Iya, karena ya ternyata tanah yang tadinya menjadi sebuah daerah bercocok tanam sekarang sudah menjadi daerah yang sangat maju karena di depan kami sudah ada real estate Citraland, kemudian di tengah-tengahnya sudah ada Ring Road 1. Jadi Ring Road ini jalan tol ya? Jalan tol. Ya. Jalan lingkar ya. Jalan lingkar. Kalau jalan tol mungkin berbayar ya. Oh ini enggak ya? Ini iya. Ya. Jadi Ring Road itu nyambung ke tanah tersebut. Jadi dalam perencanaan tanah ini masuk dalam penentuan lokasi untuk pembangunan Manado Outer Ring Road 3 ini. 3 ya? Iya. Manado Outer Ring Road 3. Jadi ini merupakan satu isu yang menjadi semakin ya hot gitu karena pastinya harganya juga akan melambung tinggi karena pastinya pemerintah membutuhkan tanah itu dan akan membayar seperti istilah yang kita sudah dengar-dengar ganti untung. Sejak kapan itu? Perencanaan itu dari tahun 2016. Sekitar 8 tahun yang lalu ya? Iya mungkin perencanaan 2016
2014 tapi kami diundang untuk musyawarah pertama yang mendapatkan ganti untung ini pada tahun 2016 diundang untuk saya musyawarah. potong sebentar ya. Iya. Mahkamah Agung kan sudah menyatakan ini bukan lagi tanah keluarga Ibu, ya? Iya, dengan keputusan. Menguatkan keputusan yang ada. Nah, kenapa pada tahun 2016 keluarga Ibu kembali diundang? Sebenarnya kami mempunyai 2 tanah yang bersebelahan. Jadi tanah yang kami tinggali yang sekarang lagi ya? Iya, yang hampir 1 hektar itu tidak ada masalah yang berarti. Iya, jadi Ibu sebenarnya diundang untuk yang itu. Iya. Lalu sesudah itu apa yang terjadi? Sesudah itu ya kami juga harus memperhatikan tanah yang sementara kami perjuangkan di sebelah, yang sekarang sudah ada sorry to say, pihak mafia tanah yang masuk di situ. Karena ya biasa kalau ada proyek-proyek yang menguntungkan pasti mafia tanah sudah mencium duluan dan akan juga mengambil keuntungan dari pembangunan itu. Tapi saya terpaksa nanya satu hal nih, ya. Kalau yang 1 hektar itu udah aman ya? Itu aman. Artinya itu memang punya Ibu, punya keluarga Ibu. Sudah, tidak. Oh ya, Bapak Ibu tadi udah nggak ada tadi ya? Iya. Ibunya Ibu masih ada? Pada saat kami memulai upaya hukum di tanah sebelah masih ada. Masih ada. Nah, upaya hukum apa yang Ibu lakukan? Jadi ya kami sudah berusaha berkomunikasi dengan orang-orang juga yang mempunyai ekstra funding tapi belum berkelanjutan. Maksudnya apa, Bu? Belum sampai ke tahap pengadilan. Nggak, jadi maksud Ibu kan begini, Ibu sebetulnya sudah dinyatakan kalah, kira-kira gitu ya, kasarnya. Sekarang Ibu melakukan langkah hukum lagi untuk bisa berharap agar itu akan diubah lagi keputusannya. Iya. Dengan cara? Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 2 cara ya, seperti PK yang kami dalam perencanaan untuk menempuh itu, dan juga pengadilan tata usaha negara ya. Kedua-duanya sudah dilakukan? Betul, kami sudah lakukan, dan karena proses pengadilan itu juga ternyata di situ terkonfirmasi bahwa warga dari sertifikat mereka itu tidak ada sama sekali. Tanah itu tidak ada sejarah, tidak ada catatan kepemilikannya di pertanahan manapun juga. Oh, yang tadi itu ya? Iya, sehingga pada saat peradilan hakim sudah marah-marah karena pihak mereka tidak bisa menunjukkan apa yang diminta oleh hakim, yaitu warka atau apapun juga background dari keluarnya sertifikat itu. Malahan yang mereka bawa, yang mereka sodorkan ke hakim, akhirnya ada yang mereka bawa itu justru tertera nomor sertifikat dari tanah kami. Yang dinyatakan satu-satunya nomor sertifikat yang tertera di buku sejarah itu cuman nomor tanah kami yang belum dihapuskan. Jadi nomor 4 yang paling pertama itu dicoret sesuai dengan sertifikat kami juga. Kemudian yang ada nomor 15 atas nama Arnold Noah. Dan itu juga sudah dikonfirmasi oleh orang pertanahan. Tapi orang BPN? Iya, tapi tidak secara kelembagaan. Tapi orang pertanahan itu sudah menyampaikan panjang lebar dan ada buktinya. Tapi dia merasa mungkin tidak berani untuk mengeluarkan surat itu. Nah, PT UN sudah mengeluarkan keputusan tidak? Sudah. Dan apa keputusannya? Mereka hanya mengatakan bahwa syarat formil dari gugatan kami itu tidak memenuhi syarat. Mereka belum menyentuh materi pokoknya dan tidak berniat menyentuh. Karena boleh diulang keputusannya adalah? Jadi mereka menyatakan bahwa sertifikat yang
dimiliki oleh pihak lawan itu sudah kami ketahui. Jadi kami tidak boleh menggugat. Padahal sebenarnya kami tidak mengetahui seperti Mengetahui itu. apa? Keberadaan sertifikat itu pada saat kami gugat. Oke. Walaupun saya masih kurang paham, tapi akhirnya diputus ini tidak Jadi dalam jangka waktu berapa 30 atau 90 hari itu kita tidak boleh mengetahui bahwa sertifikat itu sudah ada. Jadi kita ketahui sertifikat itu ada, masih dalam jangka waktu kita masih boleh mengajukan gugatan. Tapi mereka sudah mematok, oh tidak, kalian sudah mengetahui jauh sebelum itu. Ya oke. Iya. Tapi artinya gini, PT UN tidak menghasilkan apa-apa lah kira-kira. Iya. Oke. Sekarang Ibu, selain bukti yang dibawa oleh pertanahan bahwa sebenarnya yang tertera itu nomor sertifikat kami, sehingga sebenarnya saya tanyakan ke Pak Hakim, terus bagaimana ini kalau cuma ada justru nomor sertifikat kami. Sebenarnya Pak Hakim sudah menyatakan kalau begitu ya sertifikat mereka bisa digugurkan. Seperti itu. Karena itulah sekarang Ibu berusaha melakukan peninjauan kembali. Iya. PK, tapi belum. Sementara disusun. Oke. Nah, tapi sementara itu kita kembali ke Outer Ring Road tadi. Iya. Outer Ring Road itu sudah mulai dibeli kan, tanah-tanah yang terkena itu sudah mulai dibeli. Sudah mulai dibeli. Dan salah satu yang terkena itu adalah tanah Ibu. Tanah kami dan tanah juga yang di sebelah itu yang menjadi sengketa. Iya. Apa yang terjadi dengan saya dengar ada soal pembayaran dan seterusnya. Bagaimana itu? Apakah Ibu dibayar atau tidak? Jadi pada saat itu tanah itu dicairkan begitu cepat. Iya. Pembayarannya terhadap tanah 4,5 hektar itu begitu cepat. Padahal pencairan yang nilainya terbesar di antara pencairan tanah lain. Tapi menurut juga orang dari Pemprov, pemerintah provinsi, wah saya juga tidak tahu itu tanahnya bukan lagi secepat jalan tol cepatnya itu tanah bisa dicairkan. Tapi seperti udah langsung terbang di udara, langsung pihak ini sebelah terima. Supaya jelas. Jadi yang 4,5 hektar itu, itu sudah terjual? Setengahnya, sebagian. 27.000 lah. Oh, 27.000 dari 49.000 itu sudah dibayar? Sudah dibayar. Senilai? Kurang lebih 60 M. Iya. Dibayarkannya ke siapa? Dibayarkannya juga sudah bukan ke pihak keluarga Jerry Sumendap, sudah ke oknum mafia tanah ini. Ada pihak lain. Agus Abidin. Oke. Itu buat Ibu mencurigakan nggak? Bukan hanya saya yang curiga, bahkan pihak BPN sudah menemukan ada yang tidak klop. Apa itu? Ada temuan lah. Ya, mereka curiga karena ini tanah ini sebegitu besar dan juga nilainya paling tinggi, bisa cair secepat itu. Sementara tanah yang kecil-kecil ini aja yang tidak ada masalah, tidak dicair-cairkan. Malahan ini yang bermasalah, yang tanah sengketa, yang belum memenuhi persyaratan apapun juga, diverifikasi dan validasi, sudah langsung dicairkan. Ibu menganggap bahwa ini tanah sengketa. Tanah sengketa tentu saja. Tapi kan sebetulnya kalau saya dengar penjelasan Ibu, kan tadi sudah tidak lagi jadi tanah sengketa. Pada saat itu masih ada dalam proses peradilan, Pak Ade. Peradilan yang mana? Peradilan dari... Nah, kami ditawarkan bantuan hukum dari oknum mafia tanah ini yang meyakinkan kami bahwa dia sudah tidak seperti dulu lagi, sudah bertobat. Seperti itu katanya. Sorry. Jadi keluarga Ibu dihubungi oleh oknum lah ya? Iya, saya yang mewakili. Ya, ada oknumnya nih? Iya, dia bilang datang menawarkan bantuan hukum. Untuk menggugat? Iya. Menggugat tanah tersebut. Oke.
Tapi dalam waktu yang sama ternyata pada tahun itu dia sementara melakukan deal-deal atau penawaran-penawaran dengan pihak musuh. Dan saya sama sekali tidak menyadari akan hal itu. Karena saya dan pengacaranya Pak John Pandeirot sudah sering komunikasi untuk mendapatkan solusi hukum yang terbaik tentu saja untuk permasalahan tanah kami. Ternyata di belakang kami dia sudah melakukan tawar-menawar dengan pihak musuh yang kami. Tadi itu, yang akhirnya memperoleh 60 miliar itu. Jadi ternyata dia sudah bermaksud membeli dengan harga yang di bawah. Kemudian 3 bulan setelah mereka melakukan deal itu, Pemprov mencairkan tanah tersebut. Saya ulang nih ya, itu tahun berapa Bu? Jadi tahun 2017 Desember dia sudah melakukan transaksi pembayaran atas tanah itu. Oke, sebentar. Ibu kapan mulai menggugat dengan dibantu oleh oknum tersebut? Pada bulan Desember tahun 2017 juga. Jadi gini, pada Desember 2017 gugatan kami masuk ke pengadilan. Gugatan bahwa ini adalah tanah kami gitu ya, iya. Tanah Ibu. Iya. Ya. Itu diajukan. Sampai sekarang itu belum selesai. Jadi pada saat yang hampir bersamaan dengan pencairan 60M ini, sebenarnya masih di dalam tahap pengadilan, uang itu sudah dicairkan 3 bulan setelah gugatan. Padahal itu masih dalam proses sengketa. Ini buat penonton ya, jadi iya. Ibu Pinkan itu karena dianjurkan oleh seorang lawyer, iya. Kita gugat nih ya, kita gugat, Ibu gugat. Ibu menggugat ke pengadilan 2017 ya. Seorang maklar. Iya. Bukan lawyer ya, maklar ya. Maklar yang sudah terkenal dari tahun 90-an ya, mafia tanah. Iya, nggak usah disebut namanya ya. Iya. Jadi itu dilakukan dengan biaya mereka atau biaya Ibu? Dengan biaya mereka. Biaya mereka. Tapi pakai nama Ibu kan, karena Ibu lah yang punya sertifikat SHM asli. Itu digugat. Tapi si oknum ini itu sebenarnya juga bikin deal. Sama si pihak lain ini yang akhirnya memperoleh uang 60 miliar itu. Tidak, yang peroleh pada akhirnya Agus Abidin, mafia tanah ini. Jadi yang orang yang deal ini siapa? Yang dari... Tapi masih memakai sertifikat dari Jerry Sumendap. Dalam hal ini atas nama istrinya. Padahal dia yang deal ya. Pencairan ini harus pemegang sertifikat itu yang ahli waris dari itu yang mencairkan, tidak boleh orang lain. Oke. Ini agak complicated. Tapi kenapa akhirnya, maaf ya, kenapa Pak Agus Abidin itu yang memperoleh uang? Kan dia nggak pegang apa-apa. Iya, dia sudah melakukan transaksi jual beli sepertinya dengan keluarga Jerry Sumendap, ahli warisnya. Jadi keluarga, ini dugaan ya. Iya. Dugaannya adalah keluarga Jerry Sumendap menjual tanah tersebut kepada Pak Agus Abidin. Keluarga kedua belah pihak sudah mengakui baik keluarga Sumendap maupun dari Agus Abidin sudah mengakui mengakui bahwa itu sudah terjadi. Iya. Padahal sebetulnya masih ada sengketa. Dan tanah itu ketika sudah dijadikan penlok, penentuan lokasi untuk Ring Road 3 tidak boleh ada transaksi, termasuk transaksi jual beli. Itu adalah sebuah keputusan pengadilan ya? Itu peraturan dari satu persyaratan untuk bisa dibebaskan sebagai lahan Manado Outer Ring Road. Jadi seharusnya selama masih ada sengketa, sebelum ada keluar keputusan tentang sengketa tersebut, nggak boleh terjadi transaksi. Sebelum tuntas atau ada perjanjian perdamaian dading. Anehnya menurut Ibu, justru di saat itu pencairan tahap pertama itu terjadi. Sebesar 60 miliar. 60 miliar kurang lebih. Tinggal 60 juta jadi 60M. 60M. Setelah itu ada tahap kedua. Ada tahap kedua. Belum.
Tahap kedua itu seharusnya sudah dari 2 tahun lalu, termasuk juga dengan tanah kami yang juga termain kedua. Bahkan Kadis pada saat itu yang sekarang sudah menjadi Pemprov hubungi saya beberapa kali, dia mendesak saya, ayo gimana caranya ini, mereka sudah kejar-kejar ini Siapa untuk yang kejar-kejar? dibayarkan. Ya pihak Agus Sabidin. Karena tanah tersebut berada di bawah kepemilikan, tanda petik ya, kepemilikan Agus Sabidin ya. Agus Sabidin, dan dia berhasil mencairkan tanah itu tanpa verifikasi persyaratan dan validasinya, bisa mendapatkan itu karena ada intervensi dari otoritas yang tinggi. Ibu, saya minta maaf. Ibu menyampaikan ini ya, Iya. menyampaikan data-data ini. Itu ibu punya bukti nggak yang menunjukkan bahwa itu terjadi? Iya, saya punya bukti berupa pernyataan-pernyataan dari orang-orang yang ada di Pemprov, orang-orang yang ada di pertanahan juga, dan juga makelar yang mengetahui bahwa ada permainan dalam pencairan. Ibu, saya minta maaf nih ya, ini. saya minta maaf. Itu semua tercatat atau tidak? Kalau bukti-bukti itu ada yang berupa foto, ada juga yang berupa rekaman, ada juga yang berupa fotokopi SP2D pencairan. Jadi ada itu ya? Ada. Dan kata lain, saya bukannya sedang menakut-nakuti, tapi saya ingin katakan begini. Kalau ini menjadi perkara hukum, ibu yakin ibu bisa menjelaskan kepada hakim bahwa apa yang tadi ibu katakan itu benar terjadi? Iya, saya bisa menjelaskan. Bisa menjelaskan. Oke ya. Ibu, jadi tahapan kedua itu belum terbayar. Belum terbayar. Tapi Pemprov sudah bertanya pada ibu, Bu, ini masalahnya kami diminta untuk membayar nih. Iya, dalam hal ini kadisnya pada saat itu. Tapi sekarang dia sudah menjadi Sekprov. Tapi Bapak itu termasuk cukup komunikatif dan juga tidak mau gegabah seperti kadis yang pertama sebelumnya yang begitu cepat mencairkan itu, karena dia juga mendapatkan keuntungan dari itu. Kita nggak tahu ya, Ibu. Saya sudah dengar. Oke, Ibu dengar ya, kabarnya dia memperoleh keuntungan ya. Iya. Ya, jadi itu kan bukan fakta ya. Sebenarnya saya itu ingin ingatkan satu bukti berupa pernyataan dari saksi. Oke. Itu kalau sampai ke pengadilan, ya Ibu harus siap-siap dengan itu semua. Iya. Tapi yang ingin saya katakan sekarang adalah kondisi terakhirnya adalah yang tahap pertama sudah terjual, sudah terbayar. Iya. Ya. Yang tahap kedua belum terbayar. Yang tahap kedua saya khawatirkan dalam waktu dekat ini akan dibayarkan, dan yang saya khawatirkan kembali lagi menabrak semua aturan yang ada. Oke. Nah, Ibu sendiri kalau sekarang, ini cerita panjang Ibu udah selesai atau belum? Masih ada yang perlu disampaikan tidak? Iya, sebenarnya ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini ada temuan dari BPK yang sangat saya sayangkan bahwa pihak-pihak yang berkompeten dalam hal ini seperti dari Kejaksaan Tinggi, harusnya mereka dalam menyelidiki atau mencari solusi dari permasalahan temuan ini bisa bersikap lebih profesional dan transparan. Boleh Ibu jelaskan dulu nggak? BPK menemukan apa? Menemukan tentang adanya kecurangan lah atau hal yang melanggar aturan dilakukan oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Perkimtan. Oke. Jadi BPK menemukan bukti itu. Dinas Perkimtan dan juga pihak BPN wilayah Sulut. BPK melihat ini ada yang nggak beres nih. Ada yang nggak beres. BPK kemudian menyampaikan temuan itu kepada Ibu. Yang menyampaikan kepada saya adalah Kadis dari Perkimtan yang sudah berganti, yang saya komunikasikan yang waktu itu sudah menjadi
Sekprov Ya. dan juga dengan pihak BPN wilayah Sulut, dari orang juga yang cukup ada posisi di Oke. BPN. Jadi ini adalah sebuah temuan yang sudah diumumkan. Ya, sebenarnya seharusnya diumumkan, tapi kesannya seperti ditutup-tutupi. Oke. Tapi maksud saya gini, itu temuan BPK, kemudian ada orang yang menyampaikan kepada Ibu, Bu, Iya, ini BPK menemukan ini dan ini gitu ya? iya, Ya, oke. Jadi BPK sudah menemukan sesuatu, tapi Ibu kecewa karena ternyata temuan BPK tersebut iya, tidak dipublikasikan. dan tidak ditindaklanjuti oleh lembaga manapun. Iya, dan tidak dipertanggungjawabkan oleh Pemprov. Oke. Sehingga Ibu pasti ya bahwa yang temuan itu terkait sama tanah Iya. yang terkait tanah Ibu itu. karena ada Bapak sebutlah dari pertanahan menyatakan mereka itu dipanggil-panggil dari Kejati Sulut untuk mengklarifikasi masalah pencairan 60M ini, termasuk juga Kepala Pertanahan Wilayah Sulut Pak Freddy yang sudah bertugas di Papua kemudian diterbangkan ke Sulut untuk Menjelaskan. iya, Bu, jadi tanya. temuan tersebut terkait dengan pembayaran 60M tersebut. Iya, Bisa dibilang begitu ya. bisa dibilang. Jadi ada sesuatu yang janggal dengan pembayaran 60 miliar. Tahap pertama dari pembelian lah ya, pembelian tanah Lahan. untuk outer ring road. Iya. Ibu berharap sekali bahwa itu ada yang menindaklanjuti. Iya, saya sendiri sudah pernah bertandan ke Kejaksaan Tinggi untuk menanyakan hal ini. Saya tinggal 2 meter dari pemeriksa itu ya, bagian semacam intel lah yang menyelidiki itu. Tapi dia hanya menutup pintu dan sama sekali tidak mau berkomunikasi tentang hal ini. Padahal dia sudah pernah bertemu dengan Agus Abidin. Dengan Itu Ibu? yang saya sangat sayangkan. Kenapa pihak Kejaksaan Tinggi ketika mereka melakukan pemeriksaan untuk permasalahan yang sebesar ini, mereka tidak mau terbuka kepada publik bagaimana perkembangan persoalan ini, Oke. bagaimana solusinya. Baik Bu, ya. Sekarang ini sudah, kalau ini jadi kita tayangkan kan, Iya, ya mudah-mudahan kan pihak-pihak tersebut akan mendengarnya ya. iya saya sangat berharap seperti Oke. itu karena ya kami juga terus terang sudah pernah demo dengan masyarakat juga yang menjadi korban mafia tanah yang lain. Karena ternyata bukan cuma Ibu yang menjadi korban. Iya, benar sekali. Boleh tahu kira-kira berapa jumlahnya? 10, 20 atau berapa? Pihak yang berdemo pada saat itu sekitaran 10-20 yang juga diantaranya juga ada korban-korban mafia tanah dari Agus Abidin ini. Oke. Dan juga sekarang saya di Jakarta, saya tertarik ke sini karena ada pihak yang menjadi korban Agus Abidin ini, tanah mereka satu blok digusur. Sehingga mereka melaporkan ke Mabes Polri. Ini di Manado. Di Manado. Semua di Manado. Ibu dan kawan-kawan itu 10-20 itu demonya di mana? Di lembaga mana? Di depan Kejaksaan Tinggi dan kemudian kita diajak dialog di dalam ruangan di Kejaksaan Tinggi. Saya mempertanyakan apakah ada manfaat kalau kita datang berdialog dengan bapak-bapak, bisa dibantu untuk dicarikan solusi untuk masalah ini, bisa kami mendapatkan keadilan. Tapi jawabannya sama sekali tidak seperti yang kami harapkan. Mereka sangat normatif, hanya ya kalian harus tulis surat dulu. Kemudian kami tanya berapa lama kami bisa mendapatkan responnya, tergantung dari ini kan ada bagian ini. Jadi menjadi mentah lagi karena teman-teman juga sudah pernah menyurat tapi tidak ditindaklanjuti. Oke. Ibu masih ada yang mau disampaikan? Iya, saya berharap agar supaya
pihak dari ATR dan BPN ini lebih serius dalam menindaki permasalahan mafia tanah, karena ini semakin lama semakin marak terjadi dan masyarakat semakin banyak menjadi korban. Sekarang ini era sudah begitu sangat susah ya, dan rakyat sebenarnya perlu mendapatkan perlindungan karena itu juga dijamin oleh konstitusi negara kami. Dan kami ingin melihat bahwa Pak Menteri AHY benar-benar akan melakukan apa yang didengung-dengungkan, gebuk berantas mafia tanah ini. Baik, Dan Bu. kami berharap juga dari pihak yang berkompeten dalam hal ini, pihak pemerintah, agar supaya bisa bersikap lebih adil dan lebih pro rakyat lah, lebih bisa memberikan hak yang rakyat butuhkan. Oke. Seperti Ya, jadi ini menurut saya penting ya kepada penonton. Ini adalah kasus yang barangkali kalau saya dengar penjelasan Ibu Pinkan tadi bukan satu-satunya. Mungkin ada jauh lebih banyak lagi kasus-kasus serupa. Tapi memang apa yang diperjuangkan Bu Pinkan ini, dia sampai ke Jakarta dari Sulawesi Utara untuk menyampaikan cerita dia ini. Itu tentu karena memang skalanya adalah skala yang tadi kan paling tidak ada 60 miliar. Iya, gitu ya. dan termain kedua yang tahap kedua ada sekitaran 60-70 M karena taksasi tanah itu kan sudah naik. Dan Ada kemungkinan termin ketiga? tidak, karena Oke. saya dengar tahun ini masalah pembayaran pembebasan lahan akan dituntaskan. Tapi saya dengar juga tidak ada dana. Oke. Seperti tahun lalu katanya Pak Kadis udah mau dibayarkan, tapi katanya ya dana tidak ada. Oke. Padahal sebenarnya dari 2 tahun lalu sebenarnya dananya sudah ada yang saya dengar dari Kadis lalu. Tapi ya sangat disayangkan dananya sepertinya digeser-geser dulu ya ke pembangunan yang lain-lain. Seperti itu, padahal pembangunan untuk jalan Ring Road 3 ini sangat dibutuhkan untuk masyarakat luas. Ya. Karena kemacetan di Kota Manado sudah termasuk sangat parah. Di depan rumah kami tiap hari macet berat. Ya, kami turut mendoakan Bu ya. Mudah-mudahan dengan diangkatnya ini di acara kami ini, itu akan didengar pihak ATR BPN. Mudah-mudahan itu bisa memberikan respons terhadap apa yang terjadi di Manado ini. Tapi bukan hanya ATR BPN, juga pihak-pihak lain. Tadi ada disebut-sebut ada pengadilan, kejaksaan tinggi, ada soal BPK sendiri. Menurut saya kalau memang betul apa yang dikatakan oleh Bu Pinkan itu ada temuan semacam itu, ya sebaiknya memang dipublikasikan, disebarkan kepada publik, kepada masyarakat lah ya. Iya. Mudah-mudahan transparansi. Hal-hal semacam ini bisa kita atasi, jangan sampai ini terus terjadi karena mafia tanah memang sudah sering kita dengar itu beroperasi di banyak tempat. Oke. Kita berharap sekali apa yang terjadi pada Bu Pinkan ini tidak terjadi pada pihak lain, dan apa yang terjadi pada Bu Pinkan ini bisa diatasi dengan sebaik mungkin sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, dan pihak keluarga yang seharusnya memperoleh hak seperti yang seharusnya diperoleh itu betul-betul akan memperoleh hak mereka. Saya berterima kasih buat semua, terima kasih buat Bu Pinkan. Ya, terima kasih banyak Pak buat De Armando. Teman-teman juga, buat semua, buat penonton, kalau ada yang bisa bantu silahkan. Kalau Anda punya kompetensi, punya kualifikasi untuk membantu Bu Pinkan, silahkan melakukannya. Nah, bisa kontak Ibu Pinkan nanti melalui saya, melalui Cokro. Iya. Juga buat para penonton lain, seandainya juga mengalami masalah-masalah serupa dan ingin agar ini bisa didengar oleh banyak orang dan banyak pihak yang punya otoritas, silakan ya di-share ke Cokro. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi ini apa yang dilakukan Bu Pinkan untuk datang ke sini dan ngobrol di sini tentang persoalan-persoalan yang Anda hadapi. Terima kasih penonton, sampai ketemu lagi.